Dan itu menurut gue hal yang simple tapi sangat bermakna banget gitu. Berarti belum jadi prioritas aja kali ya. Belum jadi prioritas mungkin. Mungkin prioritasnya ada yang lain. Ada yang baru kali. Ada yang baru. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di chapter Y kali ini kita akan berbicara mengenai pernikahan seperti biasa. Disimak aja dan gue yakin ini bakal gak kalah seru dari video-video sebelumnya. Menurut lo komunikasi yang baik ke pasangan tuh gimana? Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah ketika lo bisa ngomong sama pasangan lo apapun itu dengan segala keterbukaannya gitu loh. Jadi kalau lo nggak bisa mengkomunikasikan sesuatu ke pasangan lo, dan ini sebenarnya hal yang penting atau mungkin terkait visi misi dalam pernikahan lo, ini nggak boleh. Ini harus diomongin nih gitu loh. Karena ini nanti bakal jadi duri nih ke depannya. Tapi kalau misalnya lo bisa pendem karena ini cuma hal yang mungkin sepele atau cuma ini sebenarnya nggak penting, nggak ada urusannya sama visi misi, nggak ada urusannya sama decision yang harus melibatkan pasangan lu misalnya, ya itu mungkin oke lu pendem. Tapi di luar dari itu lu harus bisa komunikasiin semua gitu loh. Jangan sampai ada yang dipendem meledaknya nanti pas pas lagi berantem tiba-tiba dibawa-bawa tuh masalah yang dipendem. Nah biasanya perempuan sih yang kayak gitu. Nah makanya kalau kayak gue tuh kebiasaannya adalah ketika gue ada masalah habis ngobrol semuanya dipecahin semua, gue selalu nanya ada nggak yang mau disampaikan lagi. Karena buat gue prinsip gue kalau misalnya lu berantem ini harus selesai di sini, nggak boleh lagi ada yang kesisa. Jadi kalau nanti next berantem itu masalah lain lagi, bukan masalah yang kemarin gitu loh. Karena kalau lu berantem masalah yang kemarin itu namanya lu bodoh, karena berarti ada yang belum selesai kemarin itu. Nah itu selama lu bisa make sure tiap lu berantem ini hal baru, ini kita ngomong yang core-core-nya ya, yang crucial bukan yang masalah kebiasaan yang kayak kemarin kita obrolin, bukan ya, yang crucial nih gitu. Nah ini berarti gak bagus, ada yang salah nih, ada yang ditutup, gak boleh. Harusnya lu bongkar semua. Terlebih lagi nih masalah yang visi ya harus bongkar gitu. Tapi kalau gue bahkan masalah yang kebiasaan pun gue bongkar. Pokoknya gak boleh ada. Pokoknya semua harus benar-benar lu terbuka gitu loh. Dan alhamdulillah sampai saat ini gue gak pernah ada kejadian ketika ada berantem itu yang kemarin yang udah gak tahu kapan tiba-tiba dibawa-bawa. Gak ada, gak pernah. Baik gue maupun dia. Alhamdulillahnya gak pernah. Jadi tolak ukur baik atau enggaknya dari situ kalau gue lihat nih komunikasi itu. Tapi lo 8 tahun udah nikah nih. Masih ada gak sih yang kayak zaman-zaman pacaran lah yang kayak ngabarin aku di sini ya atau yang hal yang kayak gitulah kabar-kabarannya gitu. Masih nggak? Ya kalau dibandingin sama zaman dulu sebelum nikah sih enggak ya, sama sekali enggak kayak gitu. Cuma memang kalau gue tuh lebih yang kayak kalau gue pergi atau dia pergi yang ditanya bukan udah sampai atau belum. Paling kalau udah kelamaan lu mau pulang jam berapa? Pertanyaannya kayak gitu. Yang ditanya udah nyampe apa belum atau di mana itu kalau misalnya ada kasus urgent yang butuh dia balik cepet atau kita keluar kota. Itu baru ditanya lu udah sampai belum? Di mana? Nah, itu baru gitu. Tapi kalau misalnya cuma nongkrong biasa segala macam yang ditanya adalah lu mau pulang jam berapa? Pulang kapan? Paling kayak gitu doang. Jadi ya beda jauh. Tapi kalau misalnya kayak waktu itu tuh lo misalnya keluar negeri lama gitu ya, lo masih ada gak tuh yang kayak komunikasinya kayak teleponan malam, video call malam gitu, masih ada gak? Oh, video call malam ada. Ada. Teleponan, video call ada. Ya ada lah, kan lama. Video call malam, tapi apakah sambil tidur? Apa sih kalau orang bilangnya sleep call ya? Sleep call. Nggak setiap hari sih, tapi ada. Tapi ada. Sleep call kita sampai lo ketiduran. Sampai ketiduran gitu, kayaknya ada deh. Dari pagi sampai pagi gitu. Oh enggak, tapi nggak dinyalain terus. Nah biasanya kalau gue, kalau sleep call sampai bener-bener pagi gitu ya. Sampai tidur. Oh enggak. Paling gue bisa, udah ngantuk udah ya gitu, gue tutup. Oh berarti gue belum generasi itu ya, gue masih generasi apa dulu Skype. Jadi kalau udah mau ngantuk ya matiin. Udah ngantuk. Skype pakai komputer. Iya. Oh tapi kalau misalnya lo di luar negeri masih ada ya kabar-kabar. Oh iya pasti. Karena kan kalau di luar negeri kita nggak tahu kondisinya gimana di sana kan. Sampai di luar kota juga dulu gue gitu kok. Maksudnya pasti banyak kabar-kabaran ya karena nggak di satu kota kan. Jadi kayak udah sampai sini. Kadang dia nggak nanya gue yang kabarin gue udah sampai sini. Karena takut ada hal-hal yang tidak diduga kan. Tiba-tiba ada apa-apa. Jadi kan makanya kita harus selalu nih gue di sini ya. Itu sih sebenarnya tujuannya. Pindah tempat satu ke tempat lain. Iya. Dulu gue gitu. Waktu gue Kalimantan tuh. Gue dulu sering Kalimantan kan. Nah itu awal nikah. Iya. Ya kalau nggak awal nikah yang pas kemarin deh. Yang pas gue keluar negeri itu. Ya kayak gitu. Ya gue lagi sini. Rencana lu apa hari ini? Sini. Ada tapi kalau sama-sama di Jakarta enggak? Enggak cuman kayak gitu. Sebatas aku pergi gitu. Iya. Tapi itu waktu zaman pacaran dulu kayak gitu gak? Apa? Komunikasinya? Kayaknya iya dah. Sana sini. Iyalah. Sini, gue sini gitu.
buat lo sepenting itu untuk kabarin gue di sini, gue pindah tempat ke sini. Kalau menurut gue bukan masalah sepenting itu. Kita nggak tahu kalau itu nggak penting. Karena kita lagi kasmaran aja kan. Masa promosi kan gitu. Tapi kan Kita ada- nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya nggak penting. Gua ya Iya. nggak tahu Menurut orang lo nggak lain ya. penting. Menurut gue itu sekarang kalau gue lihat itu nggak penting sebenarnya. Cuma kan ya emang namanya orang lagi kasmaran lagi gimana? Chattingnya kan begitu. Terus jadi yang penting sekarang lo ngabarin menurut lo yang penting tuh kayak gimana sih? Apa nih kalau udah nikah atau Ya udah nikah sekarang. kalau udah nikah? Kan tadi kan kalau belum kan masih Iya. kasmaran ya. Ya kalau menurut gue sih apa yang gue kerjain sekarang sih yang udah cukup penting menurut gue sekarang. As long as lu masih di dalam satu kota sih harusnya nggak perlu terlalu gue udah di sini segala macam sih menurut gue biasa aja gitu. Cuma kalau misalnya lu di luar kota, beda kota gitu ya. Nah, itu boleh lah kalau misalnya lu nyampe ngabarin, pindah tempat ngabarin gitu. Tapi kalau satu kota mah cukup lah. Tapi nggak juga, tapi ada juga kan yang emang cara komunikasi dia kayak gitu. Gue emang ada yang kayak ini, misalnya tempat temen misalnya udah nikah masih teleponan, aku pindah ke sini ya, atau aku sama ini ya, itu masih ya, tapi kan cara komunikasi Orang beda-beda. tapi menurut tuh kalau komunikasi yang baik itu yang efektif lah ya, gue bilang kan bisa jadi ya keterbukaan lah antara lo sama pasangan lo. Tapi kalau misalnya masih ada rahasia gitu yang lo nggak omongin ke dia tuh nggak apa, atau sebaiknya diomongin. Rahasia paling kalau yang gua ngerti masalah aib ya, aib masa lalu itu iya, itu jadi rahasia dia sendiri, nggak, dia punya hak buat nge-keep itu, baik dia maupun kita ya. Paling dari situ kalau mau rahasia. Sisanya menurut gua asal itu nggak ada hubungannya sama apa ya, sama decision yang harus dibuat gitu di keluarga itu, ya lu bisa ke-keep itu menurut gua. Itu sih. Tapi kalau misalnya kejadiannya misalnya nggak komunikasiin gitu ya, itu pertanyaan gue, lo perlu nggak untuk bercerita tentang masa lalu lo gitu, komunikasi tentang masa lalu dia, masa lalu lo gitu. Masa lalu menurut gua oke-oke aja, boleh-boleh aja, itu kan haknya yang punya cerita kan. Cuma kalau ditanya boleh aja sih menurut gua. Cuma kalau hubungannya sama aib lebih baik sebenarnya ditutup gitu, terutama aibnya dia pribadi nih gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngasih tahu selain dari pasangan lo gitu, lo tahu dari temen lo deh gitu, lebih nggak enak kan sebenarnya. Nah iya bener itu lebih gak enak. Cuma ya itu tetap dia punya hak setahu gua untuk nge-keep itu ya, dan kita sebenarnya juga nggak boleh tanya-tanya gitu. Ya dia juga nggak boleh tanya-tanya ke kita juga. Jadi ya kita punya pas masing-masing, ya kita lihatnya ke depan aja gitu loh. Intinya kan begitu tuh gitu. Tapi lo udah 8 tahun ini komunikasinya yang paling banyak lo komunikasiin mengenai apa sih? Sering komunikasiin, Sering ngobrolin apa ya, banyak sih. Gua sama dia ngobrolnya bisa macem-macem karena kita hobi sama ya kan, kita punya hobi olahraga, terus juga punya antusias yang sama dunia kesehatan juga ya kan. Jadi banyak sih yang kita suka obrolin ya. Jadi dari situ, dari urusan sekolah kita juga suka banget sama kurikulum sekolah internasional. Jadi kita suka bahas mengenai itu juga, mengenai future sekolahnya anak-anak kita kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak banget sih yang diceritain ya, maksudnya apalagi ya. Tapi kayaknya normal deh, kayaknya nggak ada something yang spesial sih menurut gua. Jadi ya seputar itu aja. Gua alhamdulillah bisa ngobrol apa aja sih ya. Nggak ada yang kayak gua kalau ngobrol gini kayaknya nggak sama lu dah, nggak nyambung gitu kan. Enggak sih, kayak nggak ada kayak gitu sih. Jadi menurut lo komunikasi yang efektif tuh cara lo tuh kayak gimana? Yang efektif, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang selalu disempatkan, baik itu setiap hari, apapun lah waktunya, kapanpun, karena harus disempetin gitu loh. Sesibuk apapun lu, ya paling gampang sebelum tidur sih sebenarnya. Gue ada cerita juga, gue nggak bisa bilang orangnya siapa ya. Intinya ini orang bilang gue sampai umur gue segini gitu ya, ini umurnya di atas kita berapa tahun ya, mungkin 20 tahun 30 tahun kali ya. Nah, dia bilang yang selalu gue lakuin sama pasangan gue ya ngobrol sebelum tidur. Ini hubungan tuh ujung-ujungnya bukan ngobrol kan? Ngobrol sebelum tidur biasanya malah gak lama, paling 20-30 menit tidur. Pas itu tidur udah. Itu momen-momen berharga gue sama dia udah itu doang. Karena sisanya ya gue ngurus anak gue, dia ada kerjaan. Momen gue sama dia berdua ya itu aja. Dan itu menurut gue hal yang simple tapi sangat bermakna banget gitu. Kalau gue gak ngobrol gitu kayaknya gue gak ngerti deh. Emang pasangan hidup tuh ujungnya jadi temen. Lu tuh butuh temen hidup gitu loh. Nah itu teman hidup tuh ya pasangan lu. Nah itu nanti akan ada hubungannya lagi sama inti dari lu menikah itu di kacamata orang senior lah ceritanya gitu. Bahwa dia melihat pasangan hidup itu tuh sebagai teman gitu. Dia bilang sama gue, ujung-ujungnya kenapa orang tuh ada yang menikah lagi padahal dia umurnya udah tua. Misalnya dia ditinggal meninggal nih sama pasangannya, udah gitu dia udah tua juga gitu sebenarnya. Dia mau nikah lagi gitu. Kenapa? Karena butuh teman ngobrol. Itu doang. Gue butuh teman ngobrol. Karena kalau gue sendiri, gue mau ngobrol sama siapa? Sama teman gue. Ya itu mah umurnya cuma bentar, cuma bulanan. Habis ntar dia risih. Gue teleponin mulu. Ngobrol sama anak gue. Anak gue udah punya suami, udah punya istri. Baru ngobrol bentar, cucu gue manggil. Jadi keganggu ngobrol lah. Jadi kalau dari kacamata mereka, menikah itu untuk nyari teman ngobrol. Cuma itu kayaknya bisa kita bahas di video selanjutnya.
Nah, sebelum kesimpulan gue mau nanya dulu. Oke. Lo percaya nggak? Misalnya gue lupa ngabarin Seseorang orang nih, pasangan gue gitu. Tapi alasan gue karena gue gak ada waktu ngabarin. Karena gue sibuk banget. gak punya waktu buat ngabarin. Misalnya seharian gue hilang deh gitu. Misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam hilang. Kalau untuk pasangan ya menurut gua nggak, itu bohong pasti. Kalau menurut gua ya. Kalau pasangan menurut gua nggak, itu pasti bohong. Nah, kalau lu ada ya model pacar lu begitu atau pasangan lu gitu, ada bohong kalau menurut gua. Karena sibuk-sibuknya dia, harusnya sih sengerti gua ya. Pengalaman gua, pasti dia bisa ngabarin di awal ya. Atau dia pasti udah ngasih tahu rutinitas gue kayak gini. Jadi kalau jam segini biasanya gue pasti nggak pegang HP. Nah, itu beda loh. Kita udah tahu dari awal. Kalau misalnya kita tahu posisi dia di sini, dia biasanya nggak pegang HP. Ya udah. Tapi kan itu beda dong kasusnya kalau misalnya dia bilang tiba-tiba dia sibuk, dia jadi nggak bisa pegang gitu-gitu. Menurut gue sih agak ini ya. Berarti belum jadi prioritas aja kali ya. Belum jadi prioritas mungkin. Mungkin prioritasnya ada yang lain. Ada yang baru kali. Ada yang baru. Oke. Oke, jadi segitu dulu. Ya kesimpulannya, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang disempatkan. Jadi lu harus menyempatkan komunikasi itu minimal banget sebelum tidur lah ya. Kalau lu ada keluh kesah ya itulah gunanya pasangan hidup gitu kan. Jadi kalau lu ada pendapat lain, boleh komen ya.